Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret lalu sebagai respon terhadap merosotnya indeks harga saham gabungan guna yakinkan pasar dan berikan dukungan positif. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 11 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret lalu. Kunjungan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI ini merupakan respon terhadap merosotnya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Hadirnya pimpinan DPR untuk meyakinkan pasar sekaligus memberikan dukungan positif ke BEI dan pasar modal Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tinjauan ini diharapkan dapat meredam gejolak IHSG. Sebelumnya, IHSG sempat menurun hingga 5%, yang membuat BEI harus melakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt. Pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain. Kami pada hari ini untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Kondisi penghentian sementara perdagangan juga pernah terjadi pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020. Kekhawatiran investor terhadap ekonomi dan pasar keuangan Indonesia dapat menjadi salah satu penyebabnya. Pada kesempatan ini, pimpinan DPR berkomitmen mendukung pemerintah dalam mengambil langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terima kunjungan kerja Duta Besar Chili Mario Ignacio Artaza guna menjalin kerjasama dan membuka peluang investasi baru. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan kerja Duta Besar Chile Mario Ignacio Artaza. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama serta membuka peluang investasi baru. Ketua Grup Kerjasama Bilateral Idrus Salim Al-Jufri mengatakan, banyak hal yang dapat dikolaborasikan Indonesia dengan Chile. Salah satunya terkait hilirisasi komponen untuk industri baterai. Mengingat Indonesia merupakan negara penghasil nikel, sementara Chile memiliki sumber daya alam berupa kobalt. Kedua sumber daya alam itu merupakan elemen penting dalam produksi baterai. Dengan kata lain, kedua negara akan mendapat keuntungan jika kerjasama hilirisasi industri baterai dapat terrealisasi. Dan tadi kita berbicara banyak hal ya kaitan dengan natural resources, terkait dengan kesamaan kita punya mereka punya cobalt, kita punya nikel yang bisa menjadi satu produk baterai yang bisa dijadikan downstream atau hilirisasi sampai ke end customer atau end user. Hal ini adalah baik buat Indonesia dan juga Chile. Kita bisa mendapatkan banyak keuntungan di saat yang sama, ya. Chile pun mendapatkan banyak hal yang baik. Saya berharap banyak komunitas Chile yang akan datang ke Indonesia, berbisnis kemudian di Indonesia, kemudian menginvestasikan banyak hal di Indonesia. Di sisi lain, Idrus Salim mengapresiasi Chile yang telah lama menerima imigran dari Palestina. Chile bahkan dinobatkan sebagai negara di luar Arab dengan penduduk Palestina terbanyak, hingga 500.000 jiwa. Bani dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI terima aduan dari Asosiasi Pengembang Perumahan terkait progres program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima aduan dari Asosiasi Pengembang Perumahan mengenai progres program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Wakil Ketua BAM DPR RI, Selika Nurahadiana, menilai positif program 3 juta rumah dari pemerintah. Pasalnya, banyak masyarakat dengan penghasilan di bawah upah minimum regional yang belum memiliki rumah. Selika juga menyoroti oknum pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan rumah. Perlu ada evaluasi atau tindakan terhadap oknum pengembang
agar program 3 juta rumah berjalan lancar. Yang pertama tentunya kalau kita bicara multiplier effect, kita bukan hanya bicara kebutuhan rakyat yang memerlukan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi masyarakat kita yang memiliki penghasilan UMR. Jadi sangat pasti yang membantu. Karena di Karawang sendiri hampir kurang lebih 100 pengembang, 15 yang besar, 85 yang sedang. Walaupun saya harus bilang juga di sini ada sekitar beberapa yang memang menjadi persoalan di Karawang yang akhirnya saya turun tangan atau saya tidak mau menyepakati terkait masalah penyerahan fasos-fasum. Kenapa? Karena banyak pengembang nakal, oknum pengembang yang tiba-tiba kabur, hilang, sehingga tentunya akan menjadi beban pemerintah yang memang kita harus sikapi bersama. Siapa tahu ada oknum anggota di asosiasi Bapak, itu juga harus dievaluasi dan dilaporkan pada pemerintah. Program 3 juta rumah dipercaya dapat membuka 9 juta lapangan pekerjaan. Jika berjalan lancar, program ini dapat menumbuhkan 400.000 pelaku industri baru di seluruh Indonesia. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Persoalan minyak kita seakan tidak ada habisnya. Selain dihadapkan dengan harga jual yang kian meningkat, masyarakat kini dirugikan dengan beredarnya minyak kita yang tak sesuai dengan takaran. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit Kalau semua. memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, menanggapi berbagai persoalan minyak kita yang meresahkan masyarakat, pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 DPR RI lakukan sidak guna memeriksa secara langsung standarisasi takaran dan harga minyak kita di tingkat konsumen. DPR RI menilai rakyat berhak tahu atas gagalnya proses produksi yang jujur, adil dan transparan dari sejumlah produsen minyak kita yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Nah, kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan jelas yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Ini Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili? Ya gimana, masa nggak marah ya? Orang rakyat banyak di yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan, ya kan? Karut-marut tata niaga minyak goreng kemasan sederhana minyak kita kini menjadi sorotan. Di tengah persoalan harga jual yang kian mahal, konsumen lagi-lagi dirugikan dengan beredarnya minyak kita yang tak sesuai takaran. Selama periode Januari hingga Maret 2025, Kementerian Perdagangan menemukan banyak kasus penjualan minyak kita dengan takaran kurang dari 1 liter. Atau hanya mencapai 750 hingga 800 ml per kemasan.
Komisi 6 DPR RI menyebut perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan penegak hukum dalam memberantas praktek-praktek kecurangan tersebut. Pemerintah dan Satgas Pangan juga harus gencar melakukan sidak dan pengawasan terhadap rantai produksi, distribusi, hingga pemasaran minyak kita. Betul, ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi setiap departemen, setiap aparat hukum juga harus saling bekerja sama untuk apa? Memberantas praktek-praktek, anggaplah korupsi ini, pencurian ini. Ya, subsidi ini kan untuk masyarakat luas, ya, menggunakan APBN negara. Tetapi praktek di lapangannya terjadi penyimpangan yang luar biasa. Yang saya pikir ini sudah dilakukan bertahun-tahun itu. Ya, jadi Kemendak kan tidak bisa sendiri juga. Dia juga harus bekerja sama dengan lintas. Ya. Saya dengar kan ada Satgas kan, Satgas Pangan. Nah, tugasnya di mana itu Satgas Pangan? Untuk mengadakan suatu evaluasi, ya, terus-menerus praktek-praktek yang tidak benar, ya, mulai dari volume minyak tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan volumenya, dan juga tentang harganya. Harga yang harusnya harga eceran tertinggi 15.000 menjadi ada yang 17.000, ada yang 18.000. Nah, ini juga harus ditindaklanjuti supaya apa yang menjadi keputusan di tingkat pusat bisa diimplementasikan sampai tingkat bawah. Belum lama ini, pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 DPR RI melakukan inspeksi mendadak minyak kemasan di Pasar Kramat Jati, Jakarta. Sidak tersebut dilakukan untuk melakukan pengecekan langsung standarisasi takaran dan harga minyak kita di tingkat konsumen. Pimpinan DPR pun berjanji akan terus menjalankan komitmennya dalam mengawasi dan memonitor produksi, distribusi, dan pemasaran minyak kita guna memastikan kualitas, harga, serta takaran minyak kita sesuai dengan aturan pemerintah. Kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum, Satgas Pangan aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan tidak ada pengurangan volume. Ya. Temuan minyak kita ini seolah menjadi ironi tiada akhir yang menimpa bangsa Indonesia. Sebab belum surut isu blending atau oplosan BBM Pertamina dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan, kini rakyat harus kembali menelan pil pahit dengan beredarnya minyak kita yang telah disunat massal, namun dijual dengan harga mahal. Tak tinggal diam, DPR mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang menikmati tetesan keuntungan dari praktik haram sunat massal minyak kita. Hukuman setimpal harus diberikan agar produsen nakal menjadi jera dan berpikir 1000 kali untuk mengulanginya. Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia masih terus bergulir. Revisi Undang-Undang TNI telah disepakati di Komisi 1 DPR RI untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama.
Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Komisi 1 DPR RI pastikan dalam draft revisi undang-undang tersebut tidak ada dui fungsi TNI sebagaimana yang dikhawatirkan publik. Justru sangat menjaga supremasi sipil. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa, saat ini revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI sedang bergulir dibahas di Komisi 1 DPR RI usai diketuk ditetapkan menjadi prolegnas atau program legislasi nasional pada sidang paripurna di bulan Februari yang lalu. Dan RUU TNI ini saat ini mendapat sorotan dari masyarakat karena ada beberapa usulan yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap peran dan juga kewenangan TNI. Kita akan bahas mengenai hal ini lebih lanjut. Sudah bersama dengan saya anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Slamet Aryadi dari fraksi PAN Dapil Jatim 11. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih, Mbak Nisa. Kalau kita membahas mengenai revisi Undang-Undang TNI ini, salah satunya menyebutkan bahwa latar belakangnya karena untuk menyesuaikan dengan tantangan nasional. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal ini? Yang pertama, kami mewakili fraksi Partai Amanat Nasional, tentunya kami mendukung dengan adanya revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini. Tentunya kami berharap adanya revisi Undang-Undang TNI ini dengan prinsip sesuai dengan supremasi sipil dan menjaga keseimbangan dengan prajurit dan masyarakat. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa hari ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI ini kami butuh dukungan masyarakat Indonesia untuk terus ikut memantau, mendukung dan memberikan kritik dan saran agar transparansi berkaitan revisi Undang-Undang TNI ini betul-betul tepat dan terukur. Nah, apa poin penting yang mengalami perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI ini, Pak? Poin pentingnya menurut kami ada 3. Yang pertama adalah pasal 3. Pasal 3 ini berkaitan dengan kedudukan, di mana dalam poinnya di situ kedudukan TNI ini tetap di bawah naungan Presiden dan garis koordinasinya di dalam Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah pasal 47 yang berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga terkait. Dan yang ketiga adalah pasal 53 di mana di situ menerangkan tentang batas usia. Di mana batas usia yang pada pasal yang Undang-Undang 34 nomor 2004 itu adalah batas usianya maksimal 58 untuk perwira dan 53 untuk tamtama dan bintara. Itu. Oke Pak, tadi Bapak menyebutkan mengenai perluasan posisi jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI. Ini mendapatkan pro dan kontra. Bagaimana kalau dari pandangan Bapak sendiri? Kami pastikan bahwa pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian dan lembaga. Tentunya ini memang penuh pro kontra, tapi kami berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita awasi bersama bahwa Undang-Undang TNI ini dibahas secara transparan dan kita melibatkan semua praktisi dan akademisi LSN dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan undang-undang ini. Bahwa kami sampaikan di dalam pasal 47 itu dikatakan prajurit aktif yang masuk mendapatkan ataupun menduduki kedudukan sipil itu diwajibkan untuk mundur. Tetapi dalam pasal tersebut ada 15 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh prajurit aktif. Kalau sebelumnya itu ada 10 lembaga ya, misal seperti Badan Intelijen Negara, Koordinator Politik dan Keamanan, dan sekarang ada tambahan 5. Yang 5 itu meliputi Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPT, Siber dan Sandi Negara, dan Kejaksaan Agung. Untuk mengawal ini Pak, Komisi 1 DPR RI bagaimana untuk mengkaji dan mempertimbangkan antara keseimbangan sipil dan juga militer?
tentunya berbicara tentang keseimbangan sipil dan militer ini menjadi konsen kita di Komisi 1 khususnya, karena kami sebagai DPR, sebagai parlemen yang hari ini membidangi tentang legislasi ini, kami perlu hati-hati untuk bagaimana keseimbangan militer dan sipil ini betul-betul selaras, betul-betul terukur dan tepat, sehingga adanya revisi Undang-Undang TNI ini bukan hanya sebatas kepentingan untuk prajurit TNI, tetapi kita memiliki prinsip bagaimana supremasi sipil dikedepankan, bagaimana ada keseimbangan yang betul-betul ada kita pro terhadap prajurit TNI, tetapi di sisi lain kita harus melihat dampak terhadap keamanan politik kita, keamanan nasional kita, tentunya bagaimana masyarakat Indonesia itu betul-betul dilibatkan. Baik, terima kasih Bapak Slamet Aryadi atas bagaimana masukannya, dan juga kami tentu berharap bahwa Komisi 1 bisa mengawal agar terdapat keseimbangan antara sipil dan juga militer, walaupun terdapat beberapa usulan yang mendapatkan pro dan kontra dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Sekian, saya Elisa Purba melaporkan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Zia. Pemirsa, kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Presiden yang meresmikan 17 stadion yang berstandar FIFA. Dan ini pemirsa tentunya langkah besar bagi sepak bola nasional. Kita lihat ke layar kaca. Baik, di sini Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hetifah Saifudiana mengapresiasi dan juga mendukung penuh peresmian 17 stadion yang berstandar internasional yang telah memenuhi syarat FIFA oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya pemirsa, langkah ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memajukan dunia olahraga khususnya sepak bola yang menjadi kebanggaan serta lambang harga diri bangsa. Tentunya pembangunan stadion yang memenuhi standar FIFA ini akan berdampak positif pada pengembangan talenta sepak bola Indonesia. Sekaligus meningkatkan potensi Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga internasional di masa depan. Dan selain itu pemirsa, dibutuhkan pembinaan supporter sebagai bagian dari ekosistem sepak bola yang sehat dan juga berdaya saing. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah sepakat bawa RUU TNI ke paripurna. Kita lihat kembali ke layar kaca. Ya, baik pemirsa, di sini Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Tentunya kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja pada Selasa 18 Maret 2025 kemarin yang dipimpin langsung oleh Utut Adianto selaku Ketua Komisi DPR RI, Komisi 1 DPR RI maksud kami, yang juga Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TNI. Sebagaimana diketahui, rancangan Undang-Undang TNI ini sudah dibahas dengan melibatkan banyak pihak. Sebanyak 8 fraksi sepakat membawa rancangan Undang-Undang TNI dibawa ke tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Presiden yang meresmikan 17 stadion berstandar FIFA. Tentunya pemirsa ini langkah baik ya, dan juga untuk sepak bola nasional menjadi suatu mimpi yang nantinya akan terwujud untuk tuan rumah event-event besar. Serta Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah sepakat bawa rancangan Undang-Undang TNI ke rapat paripurna yang akan diadakan besok pemirsa. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.